Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenal Reza dengan NIM 21101016. Di sini saya akan mempresentasikan step by step RF planning. Untuk RF P4G yang akan digunakan kali ini itu kita menggunakan Atoll serta untuk template yang akan digunakan itu 4G LTE. Untuk langkah pertama yaitu masuk ke menu file, kemudian klik new, kemudian klik from document template. Setelah itu kita pilih yang LTE karena di sini akan membuat radio network planning untuk jaringan LTE. Kemudian klik OK. Nah, selanjutnya eh, mengimport data-data yang akan diperlukan seperti untuk yang pertama yaitu klik file, kemudian import. Data yang pertama data clutter, kemudian pilih yang menu height, kemudian pilih altitude, kemudian klik OK. Nah, setelah itu maka data yang akan ditampilkan itu akan muncul berupa seperti map. Kemudian kita import lagi menu clutter, kemudian pilih yang clutter basis, kemudian klik OK. Nah, untuk selanjutnya kita import lagi ke menu file, kemudian import, pilih data atol, data clutter, kemudian pilih index, kemudian open. Nah, untuk yang terakhir itu menggunakan clutter height. Nah, kemudian klik OK. Setelah itu, setelah memasukkan data clutter, kita mengimport jalan. Jadi untuk langkah pertama itu buka file, kemudian import, buka folder eh, Java, kemudian pilih dengan nama V Jawa Jalan 1 dan V Jalan 2. Oke, kemudian klik open, kemudian klik OK. Nah, untuk selanjutnya kita pilih wilayah yang akan dikerjakan atau yang akan kita planning itu dengan cara buka tab Geo, kemudian pilih bagian expand zone, kemudian klik kanan computing zone, draw polygon, kemudian planning wilayah yang akan kita lakukan coverage planning. Nah, setelah itu seperti pada gambar yang kanan atas itu eh, gambar poligon yang telah kita buat. Nah, setelah itu kita masuk ke menu parameter, kemudian pilih radio network setting, frekuensi, kemudian pilih band. Nah, karena di sini kita menggunakan eh, bandnya itu band 3, pilih yang 15 kHz. Kemudian dipilih, setelah itu di copy. Nah, setelah di copy kita pastekan yang paling bawah dan atur nilai dari tabel yang sudah dihitung dan masukkan nilai-nilai seperti pada yang di kanan atas. Nah, setelah dimasukkan nilainya, kita masuk ke menu antena, kemudian pilih group by, pin frekuensi. Setelah itu kita milih frekuensi yang sekiranya itu mendekati dengan frekuensi yang kita pilih. Nah, di sini itu kita memilih frekuensi 1710, kemudian pilih klik kanan, kemudian pilih open table, setelah itu copy 65 degree, kemudian pastekan, kemudian diatur seperti gambar yang di bawah sesuai dengan perhitungan. Nah, setelah itu
Kita masuk ke menu Smart Antenna, di expand, kemudian pilih atur TMA, kemudian copy paste-kan, kemudian eh, untuk nilai dari noise figure, kemudian resolution gain, itu menyesuaikan dengan nilai perhitungan yang telah dibuat. Kemudian klik apply OK. Setelah itu, atur nilai feeder, kopikan default TMA, kemudian paste, dan atur nilai dari feedernya sesuai dengan perhitungan yang ada. Nah, setelah itu, setelah mengatur nilai feeder, kemudian apply, kemudian OK. Nah, di sini tuh kita ke menu transmitter, kemudian eh, pilih copy, kemudian paste, dan atur nilai dari transmitter ini sesuai dengan perhitungan. Kemudian apply OK. Nah, setelah dari menu dari menu transmitter, kita masuk ke menu station template. Di station template itu kita klik kanan, kemudian manajemen. Nanti ketika manajemen muncul eh, tabel seperti ini ya. Nanti kita atur di menu general, kita atur sesuai dengan apa yang kita udah diatur tadi. Kemudian eh, kita ke menu transmitter, atur sesuai nilai TMA, feeder, dan transmitter yang telah kita atur sebelumnya. Kemudian commit. Nah, setelah dari menu transmitter, kita masuk ke menu LTE, di mana dalam menu LTE ini kita memasukkan nilai parameter seperti max power, kemudian LTE equipment, kemudian diversity supportnya kita mau pakai berapa, apakah Sumimo atau Mumimo. Nah, karena di sini menggunakan Mumimo, maka pilih yang Mumimo. Kemudian kita pilih OK, apply OK. Nah, setelah dari tabel ini, kita masuk ke menu pemilihan antena. Kita masuk ke pilih menu antena yang komsel LTE yang telah kita namai sebelumnya. Kemudian eh, masukkan set yang telah dibuat ke dalam poligon-poligon yang sudah di sudah di ini atur tadi. Oke. Setelah memasukkan set yang telah dibuat, maka kita kalkulasikan ke menu transmitter, kemudian calculate, pilih calculate pet loss meter. Nah, kita tunggu. Setelah ditunggu, nanti kita masuk ke menu prediction, klik kanan menu prediction, kemudian new prediction. Setelah itu pilih yang coverage downlink, kemudian pilih OK. Setelah itu akan muncul seperti ini ya. Nah, seperti ini akan muncul warna, kemudian kita pilih properties, klik kanan yang tadi coverage by transmitter downlink, klik kanan, kemudian properties. Nah, maka dari properties itu ini muncul kayak gini. Akan muncul nilai parameter yang warna parameter. Jadi kalau misalkan di sini itu warnanya merah, itu menandakan base signal level. Artinya sinyal kekuatan sinyal itu bagus. Kemudian eh, semakin biru itu menandakan kurang. Nah, kemudian hasil kekuatan sinyalnya itu seperti ini, menghasilkan berapa nilai dari dB powernya berapa, SNR-nya berapa, SRSRP-nya berapa, seperti itu. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.